Siapa sangka, kekristenan di Iran, negara Islam garis keras, tumbuh begitu pesat. Dan ternyata, ada seorang wanita Iran luar biasa di balik semua ini. Dia yang baru mengenal Yesus, dengan keberanian yang luar biasa, menyelundupkan ribuan Alkitab ke Iran, membawa terang Yesus ke tengah kegelapan. Bagaimana ia melakukannya, dan apa yang membuatnya rela mempertaruhkan nyawanya? Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Tahukah Anda? Di balik semua aturan ketat dan pengawasan di Iran, negara dengan pemerintahan Islam garis keras, ada sebuah fakta yang mencengangkan. Kekristenan tumbuh dengan sangat pesat di sana. Namun, yang lebih mengejutkan, penyebaran ini ternyata memiliki kisah luar biasa di baliknya. Siapakah yang berani mengambil risiko besar untuk menyebarkan Injil di tengah ancaman hukuman matoi? Jawabannya adalah seorang wanita pemberani, bernama Marzi Amirizadeh. Ia tidak hanya membagikan pesan kasih Tuhan, tetapi juga menyelundupkan ribuan Alkitab ke dalam Iran. Dengan satu tujuan mulia, membawa terang Yesus ke hati orang-orang yang haus akan kebenaran. Bagaimana ia melakukannya? Apa yang membuatnya begitu gigih, meski ancaman penjara dan eksekusi selalu mengintai? Tetap di sini, karena kisahnya akan membuka mata Anda tentang kekuatan iman dan keberanian di tengah kegelapan. Bayangkan, di tengah negara dengan mayoritas Muslim yang sangat ketat, seorang gadis muda bermimpi tentang kuda putih yang berbicara. Marzi menceritakan pengalaman ini sebagai pertemuan pertamanya dengan Yesus. Dalam mimpi tersebut, ia merasakan kasih yang begitu besar. Kasih yang membuatnya menangis berhari-hari setelah bangun. Kisah ini menjadi awal perjalanannya mencari kebenaran. Marzi, sangat luar biasa bertemu dengan Anda. Seorang Iran yang murtad. Tentu ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Republik Islam. Benar sekali, tetapi lebih dari 20 tahun yang lalu, saya bertemu Yesus dan menyerahkan hati saya kepadanya. Itu terjadi melalui mimpi. Sejak kecil, saya selalu penasaran untuk mencari kebenaran. Saya tumbuh di negara Muslim, di mana minoritas agama tidak memiliki hak, dan tidak ada yang diizinkan untuk mempraktikkan agama selain Islam. Saat saya berumur 17 tahun, untuk pertama kalinya Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi, melalui seekor kuda putih. Dalam mimpi itu, saya sedang berdoa ke langit. Tiba-tiba langit terbuka dan seekor kuda putih turun serta mulai berbicara kepada saya. Ia berkata, "Naiklah di punggungku." Ketika saya menurut, kuda itu membawa saya ke sebuah kota di mana orang-orang keluar dari sebuah masjid besar. Awalnya, mereka tidak bisa melihat saya atau kuda itu. Tetapi tiba-tiba, Tuhan menunjukkan wajah asli mereka kepada saya. Mereka berubah menjadi makhluk liar. Dan saat mereka melihat saya di atas kuda, mereka menyerang saya. Kuda itu mulai berlari untuk menyelamatkan saya, dan saya memegang erat lehernya. Saat itu, saya merasakan cinta yang luar biasa dari kuda itu. Cinta yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Ketika kami aman, saya terbangun. Namun, selama berminggu-minggu, setiap malam, saya menangis. Saya ingin mati, ingin kembali kepadanya, dan merasakan cinta yang sama seperti dalam mimpi itu. Luar biasa, teman-teman. Dari mimpi sederhana tentang seekor kuda putih, Tuhan mulai bekerja dalam hidup Marzi. Bayangkan, mimpi itu membawanya pada pengalaman rohani yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tetapi, bagaimana mimpi ini mengubah keyakinannya di tengah masyarakat yang melarang iman Kristen? Mari kita dengarkan kelanjutannya. Bagaimana Anda akhirnya menjadi seorang Kristen? Tumbuh di negara Muslim, saya memiliki banyak pertanyaan tentang Islam, terutama karena Islam selalu mengajarkan tentang hukuman. Hukuman itu lebih berat bagi perempuan, dan saya tidak bisa menerima definisi Tuhan seperti itu. Saya percaya Tuhan yang menciptakan saya seharusnya lebih mencintai saya daripada keluarga saya sendiri. Beberapa tahun kemudian, seorang teman yang telah menjadi Kristen berbicara kepada saya tentang imannya. Ia berbicara tentang Yesus
yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Awalnya, saya sulit mempercayainya karena saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Namun, saya penasaran dan meminta Alkitab darinya. Saya mulai membaca dan melakukan penelitian tentang agama Kristen. Namun, ada begitu banyak agama di dunia ini, sehingga saya merasa tidak akan pernah menemukan kebenaran jika hanya mengandalkan penelitian. Suatu hari, saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, jika Engkau adalah Tuhanku, tunjukkan jalan yang benar. Selamatkan aku dari kesesatan." Tiba-tiba, saya merasakan api Roh Kudus turun ke atas saya. Tangan saya terangkat, dan saya mulai menyembah Tuhan dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Itu adalah pengalaman luar biasa, karena saya membaca di Alkitab bahwa Yesus menjanjikan karunia-karunia roh, termasuk berbicara dalam bahasa roh. Saat itu, saya juga melihat Yesus berdiri di depan saya, mengenakan pakaian putih, dengan sebuah takhta besar di sampingnya yang berkilauan dengan emas dan permata. Saya menangis tanpa henti selama berjam-jam, dan saat itu, semua keraguan saya lenyap. Setelah pengalaman itu, saya memberikan hati saya sepenuhnya kepada Yesus. Bagaimana kehidupan seorang Kristen di Iran? Semua minoritas agama di Iran, termasuk Kristen, mengalami penganiayaan. Bahkan, mereka yang lahir dalam keluarga Kristen, seperti orang Armenia dan Assyria, dianggap warga kelas 2. Properti mereka disita, mereka tidak diperbolehkan berbicara tentang iman mereka, dan dilarang mendapatkan pendidikan yang baik. Bagi orang seperti saya, yang berpindah dari Islam ke Kristen, dianggap sebagai murtad, yang menurut hukum syariah adalah kejahatan yang dapat dihukum matoi. Teman-teman, perhatikan bagaimana Tuhan bekerja secara pribadi dalam hidup Marzieh. Dari sebuah doa sederhana mencari kebenaran, Tuhan menjawab dengan cara yang sangat luar biasa. Penglihatan tentang Yesus sendiri. Momen ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Namun, di negara seperti Iran, keputusan untuk mengikuti Yesus membawa tantangan besar. Apa yang ia hadapi setelah pertobatannya? Kita lanjutkan ceritanya. Bagaimana orang Iran bisa mendapatkan akses ke Alkitab? Sangat sulit. Alkitab tidak tersedia secara legal di Iran. Orang-orang Kristen dari luar negeri menyelundupkan Alkitab ke Iran, dan dari situ, gereja-gereja bawah tanah membagikannya. Saya juga pernah terlibat dalam penyelundupan Alkitab ke Iran. Setelah saya bertobat, saya sangat haus akan firman Tuhan dan ingin membagikan cintanya kepada orang-orang Iran. Saya dan seorang teman mulai membawa ribuan Alkitab ke Iran dan mendistribusikannya ke berbagai kota. Kami melakukannya dengan membawa Alkitab di ransel kami, membagikannya di kotak pos, dan tempat lainnya, meskipun risikonya sangat besar. Tidak semua orang berani mengambil risiko seperti ini. Bayangkan, menyelundupkan ribuan Alkitab ke Iran, di mana tindakan ini dianggap sebagai kejahatan besar. Tapi bagi Marzieh, kasihnya kepada Tuhan dan kerinduannya untuk berbagi firman jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Namun, tindakan ini tidak luput dari konsekuensi serius. Apa yang terjadi ketika ia ditangkap? Dengarkan lebih lanjut. Anda akhirnya ditangkap dan dipenjara di penjara Evin. Apakah Anda kehilangan iman Anda di sana? Tidak. Di penjara, meskipun saya menyaksikan kekejaman, penyiksaan, dan pelecehan seksual terhadap teman-teman satu sel saya, Tuhan menguatkan iman saya. Saya terus berdoa agar bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka yang menganiaya saya. Sekarang Anda tinggal di Amerika Serikat dan berbicara menentang rezim Iran. Bagaimana menurut Anda? Apakah orang Iran terkejut melihat orang Israel mendukung mereka? Sebelum menjadi Kristen, saya tidak tahu tentang sejarah luar biasa antara Iran dan Israel. Raja-raja Persia, seperti Raja Koresh, selalu berdiri bersama orang Yahudi. Sayangnya, rezim Iran saat ini mencoba menyembunyikan sejarah ini dan mengajarkan kebencian terhadap Israel. Penjara Evin, salah satu tempat paling mengerikan di dunia, menjadi saksi keteguhan iman Marzieh.
Di tengah tekanan dan ancaman, ia tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Teman-teman, lihat bagaimana kasih Tuhan bekerja bahkan di tempat tergelap sekalipun. Terima kasih Marzie, atas kesaksian Anda dan atas keberanian Anda dalam berbicara. Meski ada kegelapan di Iran, hati rakyat Iran tidak gelap. Saya percaya, suatu hari nanti, Iran dan Israel akan menjadi sekutu yang kuat lagi. Amin untuk itu. Terima kasih juga telah mendengarkan kisah saya. Teman-teman, kisah Marzie adalah bukti nyata bahwa iman kepada Kristus tidak bisa dipadamkan oleh ancaman apapun. Dari perjumpaannya dengan Yesus hingga pelayanannya yang berani di Iran, ia mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Karya Vince. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi terang bagi dunia.